sini saya akan menerangkan tentang 3 materi. Yang pertama adalah sejarah dalam tinjauan konseptual, yang kedua adalah sejarah dan ilmu-ilmu sosial, yang ketiga adalah metode-metode sejarah. Baiklah, kita masuki materi yang pertama, yaitu sejarah dalam tinjauan konseptual. Di dalam materi ini terdiri dari pengertian sejarah. Pengertian sejarah secara umum. Pengertian sejarah adalah pengetahuan dan kajian mengenai berbagai peristiwa atau kejadian yang pernah terjadi di masa lampau. Pendapat tersebut sejalan dengan pendapat Syamsuddin yang mengungkapkan sejarah umum dan sederhana. Sejarah ialah kajian tentang masa lampau manusia. Manusia tentunya adalah tokoh utama di sini. Sejarah terjadi karena adanya perilaku manusia yang menyebabkan terjadinya berbagai kejadian dan peristiwa. Kejadian sejarah dikaji dalam sejarah diamati dari berbagai peninggalan sejarah seperti artefak, bukti-bukti tertulis, dokumentasi budaya. Dan selanjutnya adalah pengertian sejarah dalam etimologi. Sejarah secara etimologi berasal dari kata sajaratun dari bahasa Arab yang artinya adalah pohon kayu. Pohon kayu yang dimaksud adalah suatu pengibaratan sejarah seperti pohon yang tumbuh dari bawah tanah ke atas, bercabang, menumbuhkan dahan, daun, bunga, hingga buah. Artinya, sejarah adalah suatu runtutan peristiwa terjadinya suatu dari akar hingga berbagai kejadian, peristiwa, konsekuensi, dan rekaman jejak lainnya yang tumbuh seiringan berjalan zaman di masa lalu. Hal ini sejalan dengan Yamin yang menyatakan bahwa dalam kata sejarah tersimpan makna pertumbuhan atau kejadian. Sementara itu, sejarah dalam bahasa Inggris adalah history. History sendiri berasal dari bahasa Yunani, yakni history, yang artinya apa yang diketahui karena penyelidikan. Pengetahuan yang dimaksud tentunya adalah pengetahuan mengenai berbagai kejadian. Kemudian, penyelidikan dilakukan untuk benar-benar mengetahui apakah kejadian tersebut benar-benar pernah terjadi atau tidak, sehingga dapat disimpulkan bahwa sejarah adalah kejadian masa lalu yang diketahui melalui penyelidikan sumber sejarah. Berikutnya adalah pengertian sejarah menurut para ahli. Yang pertama adalah W.H. Walsh menyatakan sejarah itu menitik beratkan pada pencatatan yang berarti dan penting bagi manusia. Catatan itu meliputi tindakan-tindakan dan pengalaman-pengalaman bagi manusia pada masa lampau, pada hal-hal yang terpenting sehingga merupakan cerita yang berarti. Yang kedua, R. Moh Alim menyatakan dalam buku pengantar ilmu sejarah Indonesia mempertegas pengertian sejarah sebagai berikut. Yang pertama, jumlah perubahan-perubahan, kejadian atau peristiwa dalam kenyataan di sekitar kita. Yang kedua, cerita tentang perubahan-perubahan, kejadian atau peristiwa dalam kenyataan sekitar kita. Yang ketiga, ilmu yang bertugas menyelidiki perubahan-perubahan, kejadian atau peristiwa dalam kenyataan di sekitar kita. Yang ketiga adalah Roslan Abdul Ghani menyatakan ilmu sejarah adalah salah satu cabang ilmu pengetahuan yang meneliti dan menyelidiki secara sistematis keseluruhan perkembangan masyarakat serta kemanusiaan pada masa lampau, beserta kejadian-kejadian dengan maksud untuk kemudian menilai secara kritis seluruh hasil penelitiannya, dijadikan perbendaharaan pedoman bagi penilaian dan penentuan keadaan sekarang serta arah proses masa depan. Yang keempat, Moh Yamin menyatakan sejarah adalah ilmu pengetahuan yang disusun atas hasil penyelidikan beberapa peristiwa yang dapat dibuktikan dengan kenyataan. Yang kelima, Ibnu Khaldun menyatakan sejarah sebagai catatan tentang masyarakat, umat, manusia atau peradaban dunia, tentang perubahan-perubahan yang terjadi pada watak masyarakat itu. Yang keenam, Thomas Charlie menyatakan sejarah adalah peristiwa masa lampau yang mempelajari biografi orang-orang terkenal. Mereka adalah penyelamat pada zamannya. Mereka merupakan orang-orang besar yang pernah dicatat sebagai peletak dasar sejarah. B. Karakteristik sejarah. Menurut buku Ilmu Sejarah 1995 karya Kunto Wijoyo, terdapat 3 ciri-ciri atau karakteristik yang membedakan peristiwa sejarah dengan peristiwa biasa. Yang pertama yaitu unik.
Peristiwa sejarah adalah peristiwa yang unik karena hanya terjadi satu kali dan tidak mungkin terulang kembali dengan bentuk yang sama persis. Meskipun terkadang jenis peristiwanya sama, namun pelaku, tempat, dan waktunya pasti akan berbeda. Yang kedua adalah penting. Sebuah peristiwa dapat dikatakan sebagai peristiwa sejarah apabila peristiwa tersebut memiliki kedudukan yang penting dalam masyarakat luas. Karena sifat yang penting, peristiwa sejarah harus memiliki pengaruh yang besar terhadap kondisi masyarakat pada masanya dan masa berikutnya. Yang ketiga, abadi. Peristiwa sejarah memiliki sifat abadi karena tidak pernah berubah-ubah dan akan dikenang sepanjang masa. Berikutnya C. Ruang lingkup sejarah. Ruang lingkup sejarah dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama adalah sejarah sebagai peristiwa. Sejarah sebagai peristiwa erat kaitannya dengan sesuatu yang terjadi, di mana hal tersebut benar-benar ada. Hal ini menyangkut kejadian penting, nyata, dan juga aktual. Sejarah sebagai peristiwa memiliki karakteristik, yaitu bersifat abadi, tidak akan berubah, hanya terjadi sekali, dan mempunyai pengaruh yang timbul dari berlangsungnya peristiwa sejarah yang bersangkutan. Yang kedua yaitu sejarah sebagai ilmu. Sejarah sebagai ilmu mempunyai fungsi membahas mengenai kebenaran dari sejarah itu sendiri secara objektif. Sebagai ilmu pengetahuan, sejarah mempelajari kenyataan dan kebenaran dengan mengadakan penelitian mengenai peristiwa sejarah. Sejarah juga dapat diartikan pengetahuan masa lampau yang disusun secara sistematis dengan metode kajian secara ilmiah. Sejarah sebagai ilmu mempunyai ciri-ciri bersifat empiris, memiliki objek, memiliki teori, serta memiliki metode dan generalisasi berdasarkan penelitian yang telah dilakukan. 3. Sejarah sebagai kisah. Sejarah sebagai kisah berkaitannya dengan penulisan peristiwa oleh seseorang, yang mana ide dari tulisan tersebut diambil dari sejarah. Sejarah dimaknai sebagai rangkaian cerita dan kisah berupa narasi yang disusun berdasarkan ingatan dan tafsiran manusia. Kisah sejarah ini dapat disajikan baik secara lisan maupun tulisan. Kisah sejarah secara lisan disampaikan pada ceramah dan pidato, sedangkan kisah tertulis dapat disampaikan pada bentuk cerita pendek, majalah, atau bahkan buku. 4. Sejarah sebagai seni. Pengertian sejarah sebagai seni hampir sama dengan sejarah sebagai kisah, hanya saja sebagai seni, sejarah ditulis dan diceritakan kembali dengan mempunyai sifat seni dalamnya. Ini menyangkut keindahan bahasa dan juga seni penulisannya. Sekalipun dapat menjadi sebuah seni, sejarah bukan merupakan seni secara mutlak. Hal ini tentu karena penulisannya tetap melalui proses penelitian secara ilmiah sebelum dituangkan dalam tulisan yang indah secara kebahasaan. D. Sejarah sebagai seni. Sejarah sebagai seni memiliki maksud sebagai suatu kemampuan menulis yang baik dan juga menarik mengenai suatu kisah atau peristiwa yang terjadi pada masa lalu. Jadi, sebenarnya istilah ini sangatlah melekat pada seseorang yang berprofesi seni sejarawan, di mana mereka sering kali menceritakan kisah-kisah sejarah. Dan dalam penulisan kisah sejarah tersebut, tentunya seorang sejarawan tidak sembarangan agar tulisannya yang ia buat menjadi menarik untuk dibaca. Oleh karena itu, seni dibutuhkan dalam penulisan karya sejarah. Hal ini karena apabila hanya mementingkan data-data maka akan sangat kaku dan pembaca pun cepat bosan. Berikut ciri-ciri sejarah sebagai seni. Yang pertama, intuisi. Ciri-ciri sejarah sebagai seni yang pertama yaitu intuisi. Artinya, intuisi dalam hal ini adalah seseorang sejarawan memerlukan insting dan pemahaman langsung saat penelitian sejarah dilakukan. Yang kedua adalah imajinasi. Imajinasi dalam hal ini artinya adalah sejarawan dalam melakukan kegiatan atau pekerjaan yang harus dapat membayangkan apa yang sedang atau sebenarnya terjadi dan apa yang akan terjadi di kemudian hari. Yang ketiga adalah emosi. Artinya adalah penulisan sejarah dilakukan oleh sejarawan dapat membuat pembaca seolah-olah hadir atau menyaksikan langsung atau mengalami langsung peristiwa tersebut. Bahasa ciri yang terakhir memiliki gaya bahasa yang baik, tetapi tidak berbunga-bunga dan bertele-tele. Penggunaan bahasa dengan istilah juga lebih baik, tetapi harus juga melihat apakah istilah yang digunakan sesuai dengan pada masanya.
sejarah sebagai ilmu. Kunto Wijoyo dalam Pengantar Ilmu Sejarah 1995 mengatakan bahwa sejarah sebagai ilmu terdiri dari 5. Yang pertama adalah empiris. Sejarah sebagai ilmu adalah sejarah tergantung pada pengalaman manusia, artinya bahwa sejarah sebagai ilmu sangat tergantung pada pengalaman manusia yang dapat dijadikan sebagai fakta-fakta yang di dalam tulisan sejarah. Yang kedua, memiliki objek. Sejarah sebagai ilmu dikatakan memiliki objek karena objek sejarah itu sendiri berupa waktu. Objek waktu dianggap penting karena waktu adalah pandangan sejarah yang tidak pernah bisa lepas dari manusia. Yang ketiga adalah mempunyai teori. Mempunyai teori artinya bahwa sejarah memiliki teori pengetahuan yang didapat dari objek sejarah berupa manusia dan waktu. Yang keempat adalah mempunyai generalisasi. Artinya bahwa sejarah sebagai ilmu tidak lepas dari menarik kesimpulan secara umum yang sama dengan ilmu-ilmu lainnya. Yang kelima adalah memiliki metode. Sejarah sebagai ilmu adalah yang memiliki metode, artinya sejarah harus memerlukan pengamatan dan didukung dengan bukti-bukti sejarah yang terjadi di masa lampau. Berikutnya kita akan memasuki materi yang kedua, yaitu sejarah dalam ilmu-ilmu sosial. Sejarah dan ilmu-ilmu sosial mempunyai hubungan timbal balik. Sejarah diunduhkan oleh ilmu-ilmu sosial dan sebaliknya. Dalam sejarah baru yang memang lahir berkat ilmu-ilmu sosial, penjelasan sejarah didasarkan atas ilmu-ilmu sosial. Belajar sejarah tidak dapat dilepas dari belajar ilmu-ilmu sosial. Meskipun sejarah punya cara sendiri menghadapi objeknya, topik-topik baru terpikir berkat ilmu-ilmu sosial. Meskipun demikian, perlu diingat bahwa sejarah dan ilmu-ilmu sosial berbeda tujuan. Tujuan sejarah ialah mempelajari hal-hal yang unik, tunggal, dan ideografis, dan sesekali terjadi. Sedangkan ilmu-ilmu sosial tertarik kepada yang umum, ajak, nomotetis, dan berpola. Pendekatan sejarah juga berbeda dengan ilmu-ilmu sosial. Sejarah itu diakronis, memanjang dalam waktu, sedangkan ilmu sosial itu sinkronis, melebar dalam ruang. Sejarah mementingkan proses, sedangkan ilmu sosial menekankan struktur. Berikut adalah bagian-bagian ilmu sosial. Yang pertama adalah antropologi. Dikenal sebagai ilmu kemanusiaan, antropologi mencakup keberagaman topik, mulai dari perilaku manusia hingga hubungan budaya, dan berbagai evolusi umat manusia telah mempengaruhi struktur masyarakat. Ini sering digambarkan sebagai sesuatu yang ilmiah dan humanistik, yang berarti sangat cocok untuk siapapun yang mencari kesenangan untuk kedua jenis subjek ini, dan sementara berfokus pada sejarah sampai batas tertentu. Ada banyak kesempatan untuk menerapkan dalam konteks kehidupan modern. Yang kedua, arkeologi. Sementara banyak orang yang berpikir arkeologi seperti Indiana Jones, kebenarnya sangat berbeda, meskipun tidak kalah menarik. Mirip dengan antropologi, arkeologi adalah studi tentang kemanusiaan yang jauh lebih bergantung pada bukti material yang ditinggalkan oleh budaya, penggalian, analisis, dan survei yang harus dilakukan. Yang ketiga adalah ekonomi. Ekonomi melihat produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa. Kamu dapat memilih untuk mengambil pandangan yang dekat atau yang luas, tetapi secara umum. Turun untuk melihat bagaimana sistem ekonomi dunia bekerja. Pengetahuan ini dapat diterapkan secara teoritis maupun praktis. Artinya subjek ini sangat cocok untuk siapa saja yang tertarik pada dunia ekonomi saat ini. Yang keempat adalah geografi. Meskipun banyak dari kita mungkin ingat geografi sebagai subjek di sekolah yang terlalu sering melibatkan peta, namun geografi melampaui itu, menganalisis populasi tanah, hubungan antara keduanya, dan sering menghubungkan ke ilmu-ilmu bumi seperti geologi. Ditingkatkan pasca sarjana, kamu akan dapat mengambil spesialis dalam cabang tertentu seperti kelautan, manajemen lingkungan, atau geografi pariwisata. Yang kelima adalah sejarah. Sejarah adalah subjek yang luas, mencakup area yang luas dan periode waktu dunia. Sementara studi tingkat pasca sarjana memberi kesempatan untuk berspesialisasi, kamu masih akan mengungkapkan keterampilan yang sama, menafsirkan sumber, melihat teori saat di masa lalu,
dan menilai ide terhadap bukti yang tersedia. Yang keenam, hukum. Mempelajari hukum akan memberi kesempatan untuk melibatkan berbagai sistem hukum dan untuk fokus pada bidang tertentu, hukum kontrak, hukum internasional, dan hukum pidana. Melakukan studi lebih lanjut dalam bidang hukum sangat berguna, meskipun dimungkinkan untuk mempelajari semata-mata karena alasan akademis. Yang ketujuh, ilmu bahasa. Linguistik adalah studi tentang bahasa, melibatkan bentuk, konteks, atau maknanya. Daripada belajar berbicara bahasa tertentu, linguistik lebih tentang bagaimana bahasa itu sendiri bekerja. Dalam linguistik ada berbagai studi, dan dari melihat tata bahasa untuk akuisisi bahasa atau evolusi bahasa. Ilmu politik. Politik mempengaruhi setiap berbagai kehidupan, jadi tidak heran hal itu menjadi bidang studi yang sedemikian menarik. Sering dipecahkan menjadi filsafat politik, politik komparatif, dan hubungan internasional. Subjek ini memungkinkan untuk mempelajari peristiwa, sejarah, dan saat ini. Sesekali, ini adalah gelar yang sempurna bagi mereka yang ingin berkarir di bidang ini atau memahami secara akademis. Yang kedelapan, psikologi. Baik teori dan eksperimental, psikologi mempelajari perilaku sosial dan proses neurobiologis. Dengan bidang studi yang begitu luas tentang pikiran manusia, kamu akan berspesialisasi dalam bidang-bidang tertentu, mungkin perkembangan anak, hubungan internasional, atau psikologi sosial. Yang ke-10, sosiologi. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari masyarakat, baik pada level individu maupun struktural, meliputi topik-topik seperti kelas, agama, dan mobilitas sosial. Ada banyak pilihan untuk mengambil spesialisasi. Beberapa sosiolog bekerja semata-mata untuk tujuan teoritis, sementara yang lain berniat menggunakan temuan mereka dalam kebijakan dan kesejahteraan. Lanjut ke materi yang ketiga, tentang metode-metode sejarah. Pengertian metode sejarah. Setiap ilmu pengetahuan memiliki seperangkat aturan dan petunjuk yang membantu ketepatan, misalnya kompleksitas aturan dan petunjuk. Inilah yang disebut metode atau teknik. Metode artinya cara atau prosedur yang bersifat sistematis. Penelitian sejarah adalah penelitian yang mempelajari kejadian-kejadian atau peristiwa pada masa lampau manusia. Tujuannya ialah untuk membuat rekonstruksi masa lampau secara sistematis dan objektif. Tujuan ini bisa dicapai dengan menggunakan metode sejarah. Selanjutnya, menurut Graham, metode sejarah diartikan sebagai seperangkat prinsip atau aturan yang sistematis yang dimaksud untuk membantu dalam pengumpulan sumber-sumber sejarah, menilai secara kritis, dan menyajikan secara sintesis, umumnya dalam bentuk tertulis, hasil yang dicapai. Sementara itu, menurut Gottschalk, yang dimaksud dengan metode sejarah adalah proses menguji, menganalisis secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau. Rekonstruksi yang imajinatif tentang masa lampau berdasarkan data yang diperoleh. Dengan menempuh proses itu disebut historiografi atau penulisan sejarah. Dengan mempergunakan metode sejarah dan historiografi yang sering dipersatukan dengan nama metode sejarah, sejarawan berusaha untuk merekonstruksi masa lampau manusia. Yang B, pengertian metodologi sejarah. Metodologi sejarah terdiri dari dua kata, yaitu metodolog dan sejarah. Metodologi itu sendiri berasal dari kata Yunani metodos. Kata ini terdiri dari dua suku kata, yaitu meta yang berarti melalui atau melewati, dan hodos yang berarti jalan atau cara. Pengertian metodologi itu sendiri adalah ilmu atau kajian yang membahas tentang kerangka-kerangka pemikiran, tentang konsep-konsep, cara atau prosedur, yang maksudnya adalah untuk menganalisis tentang prinsip-prinsip atau prosedur yang akan menuntun, mengarahkan dalam penyelidikan dan penyusunan suatu bidang ilmu. Sejarah yaitu kenyataan tentang peristiwa yang terjadi di masa lampau untuk disusun dijadikan sebuah cerita sejarah. Menurut Gottschalk, metodologi sejarah itu merupakan suatu prosedur atau metodologi yang digunakan untuk tahu bagaimana mengetahui metodologi
metodologi sejarah atau science of methods, juga berarti sebagai suatu ilmu yang membicarakan tentang cara, yaitu cara untuk mengetahui bagaimana mengetahui peristiwa yang terjadi di masa lampau. Misalnya seorang sejarawan yang ingin mengetahui, katakanlah sejarah proklamasi kemerdekaan Indonesia, dia akan menempuh secara sistematis prosedur penyelidikan dengan menggunakan teknik untuk pengumpulan bahan sejarah sehingga dia dapat menjaring informasi yang dia dapatkan selengkap mungkin. Namun, hanya sampai itu saja tidaklah cukup bagi seorang sejarawan, karena seorang sejarawan harus dilengkapi dengan pengetahuan metodologis ataupun teoritis, bahkan filsafat. Artinya bagaimana sejarawan itu menggunakan ilmu metode itu pada tempatnya yang seharusnya, sehingga untuk mengetahui bagaimana mengetahui sejarah itu diperlukan suatu ilmu yaitu metodologis sejarah. Menurut Helwi Samsudin, dalam metodologi sejarah, seorang sejarawan dituntut untuk harus menguasai metode yang digunakan untuk mengetahui peristiwa di masa lampau. Untuk mengetahui peristiwa di masa lampau itu, maka akan dilakukan penelitian berupa prosedur penyelidikan dengan menggunakan teknik pengumpulan data sejarah baik berupa arsip-arsip dan perpustakaan di dalam atau di luar negeri, maupun dari wawancara dengan tokoh-tokoh yang masih hidup sehubung dengan peristiwa sejarah. Mempelajari metodologi sejarah berarti kita juga menguraikan metode penelitian sejarah, sumber sejarah, dan penulisan sejarah. C. Langkah-langkah metode sejarah. Yang pertama adalah persiapan. Metode sejarah diawali dengan persiapan, yaitu memilih dan menentukan topik. Penentuan topik diawali dengan melakukan identifikasi masalah dan pemilihan, dan pengumpulan sumber-sumber informasi. Tahap persiapan dilanjutkan dengan kegiatan vertifikasi dan validasi serta penyusunan secara teratur dan penulisannya. 2. Heuristik. Heuristik merupakan kegiatan menemukan dan mengumpulkan sumber atau data atau pembuktian sejarah. Sumber sejarah dikumpulkan dapat dalam bentuk tertulis, lisan, atau benda. Sumber tertulis ditemukan di berbagai tempat yang mengoleksi bahan tertulis seperti perpustakaan dan arsip. Sumber lisan dapat diperoleh melalui wawancara dengan para pelaku sejarah, saksi sejarah, atau orang lain yang memiliki masa hidup yang sama dengan para saksi. Sumber lisan dimanfaatkan untuk melengkapi sumber tulisan dan sebagai sumber utama peristiwa yang tidak ditemukan sumber tertulis. Sedangkan sumber benda dapat ditemukan pada tempat yang mengoleksi benda seperti museum dan di lapangan. Sumber informasi berbentuk benda dapat berupa gambar, foto, denah, bangunan, pakaian, dan hasil rekaman audio, video. Yang ketiga adalah kritik. Kritik merupakan keraguan dan kesangsian terhadap semua sumber sejarah yang sudah ditemukan dan dikumpulkan. Sejarawan menggunakan sikap kritis terhadap semua sumber tanpa ada pembedaan. Kritik tetap dilakukan meskipun sumber informasi sulit diperoleh, memerlukan waktu yang sangat lama untuk diperoleh maupun memerlukan biaya yang besar untuk diperoleh. Kritik bertujuan untuk meningkatkan mutu kebenaran sejarah. Dalam melakukan kritik dilakukan berbagai macam teknik penelitian dan penggunaan ilmu-ilmu pendukung. Kritik dilakukan dengan keterbukaan terhadap ilmu sosial dan humorniora, serta keterampilan khusus dalam berbagai cabang ilmu sejarah. Konsep-konsep yang dikembangkan dalam ilmu sosial dan kemanusiaan digunakan dalam ilmu sejarah untuk menghasilkan kritik yang tepat. Sedangkan keahlian khusus diperlukan karena ilmu sejarah telah terbagi menjadi cabang-cabang keilmuan yang makin berkembang. Yang keempat, interpretasi. Tahap interpretasi dilakukan terhadap fakta dari sumber yang telah teruji. Proses interpretasi dilakukan dengan memberikan uraian dan menyatukan pernyataan. Penjelasan mengenai fakta-fakta sejarah diuraikan dengan menggunakan teori atau konsep-konsep ilmu sosial. Tahap analisis dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan pemahaman. Interpretasi dilakukan dengan mempertimbangkan masalah seleksi dan keahlian dalam mengorganisir atau mengelompokkan data. Selain itu dilakukan
Penyusunan perencanaan jangka pendek seperti langkah persiapan di dalam penulisan sejarah. 5. Historiografi. Historiografi adalah proses membangun ulang penjelasan masa lampau dengan membentuk kisah secara imajinasi. Keruntutan kejadian sejarah dilakukan dengan penulisan dan penyusunan laporan berdasarkan serialisasi dalam membentuk kronologi. Kesoliditasan dan imajinasi dalam penulisan sejarah. Aspek kronologi digunakan untuk membentuk pemikiran yang sistematik. Dalam ilmu sejarah, perubahan sosial tidak dibedakan berdasarkan bidang keilmuan. Ilmu sejarah menerapkan penjelasan mengenai